Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam, welcome to my channel Risa Feris. Sebelum lanjut ke video, aku mau menyapa dulu teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat lahir batin jiwa raganya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya aku upload juga video ini, udah lumayan lama, 3 mingguan gak upload video. Tapi ada beberapa video yang di short. Buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung ditonton aja. Oke, lanjut ke budgeting. Ini sisa uang aku dari jatah bulanan bulan Mei kemarin. Itu masih ada beberapa yang ada isinya, ada juga yang sudah habis sama sekali. Nah, itu untuk uang bensin motor mobilnya masih lumayan. Terus untuk servis motor mobil, karena servis motor mobil itu kan juga nggak setiap bulan, jadi itu masih ada sisanya. Dan emang sengaja aku nggak ambil-ambilin semuanya ya teman-teman, karena ini aku mau akumulasikan dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena kan yang namanya kebutuhan itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke budget bulan Juni. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada coretan karena dicoret sama anak aku yang kecil. Oke, langsung aja. Yang pertama, tetap kewajiban itu yang harus segera ditunaikan. Kewajibannya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ada SPP sekolah dan nabung. Nah, ini karena anakku yang pertama itu udah mau lulus, jadi ini SPP sekolah dan nabung terakhir di bulan ini. Nanti bulan selanjutnya akan berubah lagi. Untuk SPP ngajinya sama 100.000, untuk SPP AHE ini 115.000. Sebenarnya 120, tapi karena aku bayarnya sebelum jatuh tempo tanggal 10, dapat potongan 5.000. Untuk iuran komplek tetap 125 dan iuran sampah pun juga tetap 30.000. Dan ini yang aku record hanya SPP AHE karena kayak SPP sekolah atau SPP ngaji itu dilaksanakan sebelum aku bikin video ini. Nah, ini untuk iuran sampah 30.000. Ini kalau menurutku masih termasuk yang murah ya. Kalau teman-teman biasanya iuran sampahnya berapa? Bisa komen di kolom komentar ya. Oke, next di giving. Itu ada sedekah, ada ortu 12, ada tahfidz, ada jasa kambing, jasa urus kambing maksudnya. Dan ini seperti biasanya nggak aku cantumin nominalnya, ini aku skip aja untuk givingnya. Untuk next itu ada living. Untuk belanja bulanan itu ada 1.250.000. Itu sudah termasuk sayur, udah termasuk bumbu dan lain-lain. Itu per minggunya aku 250.000. Untuk groceriesnya itu 200.000. Biasanya kan 350.000. Nah, ini kan karena ada sisanya, masih ada sisa. Jadi ya untuk bulan ini 200.000 insya Allah udah cukup. Nah, ini untuk beras dan minyak itu aku cukup 100.000. Oh ya, kenapa kok ini termasuk yang sedikit-sedikit? Karena bulan ini kan aku ada renovasi rumah. Karena dananya belum cukup untuk renovasi rumah, makanya aku potong atau aku ambilin kurang-kurangin jatah di pos-pos keuangan bulan ini. Ini untuk galon dan gas juga cuma 100.000. Ini jatah ibu atau jatah aku untuk keperluanku itu 100.000. Oke, next di wifi dan pulsa itu 120.000. Kok cukup? Emang cukup ya kalau wifi dan pulsa? Itu emang pakai wifi apa? Jadi aku pakai wifi Orbit teman-teman. Orbit itu kekurangannya dia itu nggak bisa unlimited, jadi harus pakai kuotanya tuh kuota yang reguler gitu.
Jadi ya memang ada kekurangan, ada kelebihannya juga sih pakai Orbit itu. Kekurangannya itu nggak bisa unlimited, kelebihannya kita bisa belinya sesuai kebutuhan aja. Karena kan kalau misalnya kita nggak di rumah atau pas mudik itu kan tetap harus beli kuota-kuota lagi. Nah, ini ada bensin motor dan mobil karena suamiku mau pulang, dan kalau suami pulang itu biasanya kita traveling atau kita jalan kemana gitu. Jadi ini jatah bensinnya aku tambahin. Jadi di bulan ini banyak banget yang ditambahin dan yang dikurangin, tapi lebih banyak kan yang dikurangin sih. Untuk servis motor dan mobil masih tetap 200.000. Nah, Shopee di sini tuh maksudnya kalau misalnya beli pulsa pakai Shopee itu uang pulsanya aku ambil dan ditaruh di Shopee di situ. Jadi nanti ketika uang yang di dompet Shopee itu udah penuh atau udah cukup lah, minimal 300.000 atau 500.000, bisa ditransfer ke Shopee Pay. Oke, next kita ke servis AC, itu cukup 25.000. Ini beberapa bulan servis AC ini aku skip karena belum mau servis dan budgetnya masih lumayan, karena sekali servis itu kalau aku 70.000 dan kalau pengisian freon itu 125.000-an lah. Oke, untuk jajan itu masih tetap di 450.000. Oke, untuk pengisian pos-pos di dompet living itu sudah selesai, kita simpan dulu. Oke, kita move ke sinking fund. Yang pertama itu celengan 900.000. Seperti biasa dan seperti bulan-bulan yang lalu, ini untuk celengan ini memang gak aku otak-atik, gak aku rubah-rubah. Kalau bisa justru ditambah. Itu 900.000, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi 900.000 itu buat teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu. Jadi 900.000 itu aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk tabungan kakak dan adik 200.000. Terus untuk tabungan aku pribadi juga 200.000. Nah, ini untuk tabungan haji dan umroh 200.000. Kalau tadi untuk tabungan kakak dan adik, kalau ini untuk tabungan sekolah kakak dan adik juga 200.000. Yang untuk tabungan tanah 100.000. Oke, next kita ke tabungan untuk beli motor itu 100.000. Next untuk kurban 1 juta. Insya Allah kita sekeluarga mau kurban di tahun ini, dan aku doain buat teman-teman semoga dimampukan sama Allah untuk berkurban ya, karena menurutku pribadi bisa membuat kita lebih dekat lagi sama Allah. Terus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena udah diberikan rezeki, udah diberikan banyak sekali kenikmatan yang luar biasa yang gak bisa terungkap dengan kata-kata. Dan selain itu ketika kita berkurban, kita mengingat kembali kisah ketaatan Nabi Sulaiman dan Nabi Ismail. Dengan kita mengingat, dengan kita berkurban, semoga menambah ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terkalahkan, apalagi hanya dengan duniawi, hanya dengan harta aja ya teman-teman, amin. Next untuk ART itu 1 juta. Biasanya juga 1.500.000, tapi karena kan kalau di ART ku ini jadi nggak setiap bulan, jadi penggajiannya itu per hari yang dibayarkan ketika mau pulang kampung gitu. Jadi nggak tentu gitu teman-teman. Biasanya 1.500.000 karena ya tadi seperti yang aku bilang tadi, itu aku potong-potongin termasuk yang ART juga. Tapi untuk penggajiannya nggak aku potong ya teman-teman, karena di dompet ART, di dompet jatah itu masih ada uang, masih ada sisa. Next di operasional kambing itu 500 tetap. Terus operasional mobil itu 400.000. Oke, selanjutnya di traveling aku budgetin 200.000 aja. Untuk di SDIT itu 300.000 aja, karena kemarin habis daftar ulang, terus uang buku juga udah di cover, terus masuknya juga masih di bulan Juli.
Jadi menurut aku 300.000 cukup ya. Next, untuk dana darurat 300.000. Aduh, ini ternyata out of the apa ya namanya? Oh, nggak kelihatan di kamera ya nama pos-posnya. Karena udah fokus masukin barang. Oke, nah ini udah kelihatan nih. Untuk dana darurat tadi 300.000. Untuk behel itu aku ngambil 200.000 aja, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk renovasi rumah itu uangnya masih ada yang di ATM, ada yang bentuknya cash, cuman aku belum masukin di sini. Jadi aku skip dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini aku baru bikin beberapa hari yang lalu, jadi aku belum masukin ke sini. Insya Allah itu aku ngisinya mulai di bulan depan aja. Next, di logam mulia itu aku budgetin 100.000 per bulannya, budgetin wajib. Kalau misalnya dapat rezeki tambahan, aku akan taruh ke situ. Kalau udah cukup, nanti baru dibeliin logam mulia. Oke, next di home decor itu 250. Kalau home decor itu biasanya aku gunain buat beli perintilan rumah, buat mendekorasi rumah kayak gitu. Beda dengan furniture. Kalau furniture di sini aku memang nabung buat furniture rumah. Salah satunya yang dalam waktu dekat ini aku pengen banget masuk di wishlist pertamaku, itu aku pengen bikin rak di bawah tangga, karena kalau di bawah tangga nggak ada raknya atau nggak dipakai buat apa-apa itu kayak sumber debu gitu nggak sih teman-teman. Nah, lanjut di cat jotun itu aku budgetin 100.000 karena cat jotun itu kan lumayan mahal ya, tapi insya Allah kualitasnya juga bagus. Nah, untuk next itu ada tabungan lebaran 2024, aku nyisin 100.000. Next, untuk Haira, jadi Haira di sini tadi kan ada tuh yang dalam bentuk celengan. Kalau Haira di sini tuh untuk kebutuhan Haira. Ya, contohnya kayak beli tas, beli sepatu, beli keperluan, beli mainan, beli jajannya dia. Nah, ini untuk Alea sama aja, untuk beli kebutuhannya, untuk beli baju, beli mainan dan lain-lain. Next, itu ada pajak kendaraan. Ini pajak kendaraan bulan Juni, aku udah pajak kemarin tanggal 3, itu untuk pajak motornya totalnya 230.000. Nah, untuk pajak mobilnya itu masih di bulan Juli. Nah, untuk di bulan ini aku budgetin untuk pajak 200.000. Kalau misalnya di pajak ini masih ada sisa, ya nanti akan aku akumulasikan untuk pajak di tahun depan. Nah, ini aku baru ngeh ada operasional mobil. Ini karena ziplock baru dan aku nggak ngeh juga, tapi tadi aku udah masukin ke bekas tempat tempered glass, makanya aku pindahin ke sini aja karena udah aku tulis, udah aku alokasikan sendiri, makanya aku pindahin ke situ aja. Tadi buat operasional mobil kan 400.000. Oke, langsung kita masukkan aja ke sini. Jadi nanti tempat tempered glass itu mau aku buang atau malah aku alokasikan buat apa lagi nanti belum tahu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Mohon maaf tidak ada niat sama sekali untuk pamer, apalagi ria. Ini hanya berbagi aja, just sharing aja. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.